Selamat malam teman Bakudaya. Selamat datang di webinar IG Live Bakudaya bulan Februari. Untuk tema IG Live malam ini akan membahas mengenai well-being. Di IG Live malam ini akan menghadirkan guest speaker Mbak Regina Widi Asti Maharani. Beliau merupakan seorang well-being enthusiast. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang founder dari Bakudaya. Halo Mbak Reni. Hai Bos, saya Mbak Pevi. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Pinky. Silakan. Pinky. Iya nih Bos juga. Pink. Iya dong. Thank you Bos sudah kalau gitu, di-invite. Baik. Selamat malam yang hadir. Selamat malam hadirin. Macam acara resmi aja. Ini kece sekali nih Kakak Reni. Namanya di antara pilihan yang terbatas. Asik. Dan selalu ada yang terbaik ya. Oh, jadi itu inilah. Cantik sekali. Ingin memberikan yang terbaik. Baik. Kenapa sih kita pakai pink hari ini? Apakah yang hadir di malam ini sudah tahu? Coba kenapa pink? Bos, kenapa Bos? Jeng. Karena IG Live bulan ini berdekatan dengan Valentine. Yeay. Selamat malam Mas Ipman. Ada Mas Ipman. Happy Valentine's Day. Udah lewat. Belum, besok Mbak. Oh my God. Ketahuan ya. Oh my God, nggak merayakan jadi begini. Nggak. Oh iya, oke. Terima kasih sudah diri. hadir kembali. Iya. Yes. Oke. Yes. Iya, betul. Hari betul ini, sekali, Bos. Hari ini ya masih dengan suasana penuh dengan cinta kasih. Maka tema kita apa, Mbak Ren? Tema kita adalah well-being. Kenapa Topiknya, nih kaitannya? Kaitannya teh apa gitu ya? Udah pakai baju pink, hari dekat dengan hari Valentine yang udah dikira udah lewat padahal belum. mungkin di negara lain gitu, bagian lain. Mohon maaf itu saya yang salah. Lalu kenapa kita well-being? Kaitannya adalah apa sih identiknya Valentine gitu kan? Kita merayakan cinta. Dan umumnya sebagian besar dari kita mungkin sangat terbiasa diajarkan untuk membagikan cinta kepada orang lain. Betul demikian? Mengasihi sesama, membagikan cinta kasih, gitu kan? Satu yang ingin Bakudaya hadirkan malam ini adalah selain ke orang lain gitu, sudahkah kita memberikan cinta dan kasih yang sama untuk diri kita sendiri? Cinta yang utuh ke diri sendiri. Oke. Kan gitu ya. Orang yang sudah katanya kita tidak akan bisa mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri sendiri. Gitu, Cenah. Teruk lah. Cenah mah gitu, bener katanya sih begitu ya. Tapi bener lah, make sense banget sih menurut aku ya. Maksudnya bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada orang lain, kepada orang yang terdekat kita. Jangankan orang yang jauh, orang yang terdekat aja kita bingung gimana gitu ya. Kalau memang kita sendiri belum bisa mencintai diri kita sendiri gitu kan. Exactly. Sebenarnya ada satu perumpamaan atau analogi gitu yang belakangan ini sangat terkenal gitu. Kalau misalnya cangkir, kalau kita sendiri belum penuh cangkirnya, bagaimana kita bisa membagikan kepada yang lain gitu kan ya.
Nah, ya, betul. Mbak Pepi dan Bus ngomongin cinta, self love. Asik. The ultimate act of self love adalah dengan menjaga our well-being, kesejahteraan diri. Maka kita membawa tema well-being malam ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Pepi. Ya, thank you. Sudah dijawab dengan sangat jelas. Oke. Yes. Nah, siapa jadi nih yang mau kita undang malam ini di IG live kita untuk kita ajak ngobrol-ngobrol? Kalau kata Kiki, nongki. Ya, nongki tapi direkam di IG live. Tapi direkam. Iya. Siapa nih? Siapa dia? Mbak. Jebakan umur lagi. Jadul pisan. Oke. Jadi karena well-being gitu kan bentuknya ada makan yang bernutrisi, istirahat yang cukup, bergerak yang aktif gitu kan, atau bahkan menikmati momen-momen kecil. Nah, kali ini yang hadir kaitannya adalah si bergerak secara aktif. Beliau. Tamu kita malam ini adalah Regina Widi atau kita kenal dengan nama Rere. Rere ini lebih dari 10 tahun yang lalu aku kenal Rere dari sekolah yoga di Yogyakarta. Startnya pun dari sekolah Jogja. Iya, yoga di sana dan sampai sekarang masih sangat antusias yoga dan belakangan ini mulai aktif lari. Dan tidak hanya itu, Rere kayaknya sih kita dengar langsung dari Rere nanti deh punya pengalaman yang pengalaman pribadi yang sangat meaningful gitu dengan well-being yang kemudian menjadi perhatiannya Rere dan Rere ingin bagikan kepada teman-teman semua, teman Bakudaya. Oke, dengan senang hati sekali. Apakah sudah bergabung? Boleh kita panggilkan Bus. Kita invite di sini kepada Kak Rere. Sebentar aku putar dulu ya, kok terbalik. Oke. Sebentar. Iya, ini kenapa tiba-tiba jadi terbalik? Aku juga bingung nih. Sebentar, karena aku pakai tab jadi dia. Ini udah oke, Mbak? Oke. Ini udah oke. Ya, oke, sip. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rere. Salam kenal, Kak Kiki. Hai Mbak Reni, Mbak Pepi. Ini ada Bush di sini. Halo, salam kenal Kak. Aku diajak nongki malam ini, seru loh. Malam-malam udah nongki, udah malam masih nongki gitu. Iya, nongki online ya. Mbak Rini, aku mau revisi, kita nggak 10 tahun yang lalu loh Mbak, malah kayaknya lebih dari 15 tahun. Astaga, sudah lama sekali. Ampun, aku berhenti menghitung tahun soalnya, Ren. Nggak apa-apa. 10 tahun nggak apa-apa kok. Jadi ketemunya waktu itu di sekolah yoga. Yes. Betul. Kita sama-sama yoga bareng waktu itu. Yoga hore ya Mbak ya? Yoga hore namanya. Berarti dari waktu itu aja Rere sudah punya minat untuk yoga ya? Betul. Itu hobi atau gimana? Sebenarnya kalau dulu tuh iseng sih Mbak. Berawal dari sebenarnya iseng banget sih karena lagi nunggu skripsi, udah mau KKN juga udah selesai, kegiatan kampus juga udah nggak gitu padat. Kayaknya mau ngapain ya, belajar yoga kayaknya, atau nggak ikutan yoga rame-rame sama temen tuh, iseng-iseng, tapi nggak taunya pada saat itu jatuh cinta gitu. Lanjut dong Re, jatuh cinta sama yoga. Nah, apa yang bikin Rere jatuh cinta dan sampai sekarang bahkan dipursu terus kan? Rere kayaknya mau certified segala ya? Iya, berencana mau certified segala sih Mbak. Kok jadi serius gitu? Iya. Jadi bener kok jadi serius. Awalnya sebenarnya udah sempat vakum agak lama. Jadi setelah lulus kuliah kerja di Jakarta udah nggak pernah yoga tuh sebenarnya.
Cuman 2 tahun terakhir ini ngerasa bahwa, aduh olahraga mau ngapain ya gitu, mikir lagi nih, terus kepikiran kenapa sih nggak mulai yoga lagi gitu. Tapi mulai 2 tahun tapi on off sebenarnya, mungkin seminggu sekali gitu. Tapi setahun terakhir ini aku hampir setiap hari, sehari 2 kali itu niat banget yoga. Bingung juga nih, kayak nggak punya kerjaan gitu ya, tapi sebenarnya aku memulai hari dan menutup hariku dengan yoga. Gitu. Dari yoga yang Rere rasakan gitu dalam keseharian atau dalam dirimu, terutama dengan well-being nih, Re, apa ininya? Apa yang manfaat yang Rere rasakan? Yoga kan sebenarnya orang bilangnya lebih fleksibel. Satu itu kan. Itu pasti aku rasakan banget. Yang kedua lebih strong. Karena yoga nggak sekedar meditasi doang, tapi ada olah tubuh ya kalau kita bilang, atau pergerakan yang benar-benar kita tetap pakai core kita tetap panjangin hamstring kita, terus juga kita belajar plank gitu, banyak banget. Dan yoga nggak sekedar cuma duduk diem meditasi yang katanya bikin ngantuk gitu. Tapi terlepas dari itu semua, walaupun part fleksibel dan core-nya terbentuk, aku jadi lebih strong dan jadi ada otot di tubuhku. Tapi ternyata ada part meditasi yang bikin aku jauh lebih tenang. Karena balik lagi bekerja kan pasti ada stres, ketemu orang banyak, ada masalah di kerjaan, pasti ngaruh banget sama tingkat stres. Dan di yoga itu aku berusaha banget untuk memulai lebih positif dan menutup hariku dengan lebih positif juga, untuk buang semua stresnya lewat meditasi. Kalau di yoga bilangnya savasana ya, itu benar-benar semua kerilis lah di situ. Oke. Berarti baik-baik? No worries. Baik-baik. Udah mau yoga juga di sini nih. Udah mulai ya. Kan tema kita tuh well-being ya, Re. Kalau yang ada di pikirannya Rere, kaitan well-being dengan yoga ini seperti apa? Well-being ini kan sebenarnya berkaitan sama kesejahteraan diri ya Mbak ya. Gimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan buat aku, yoga itu salah satu olahraga yang tanda kutip mengharuskan kita untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Karena di yoga bener-bener kita tuh nggak pernah dipaksa untuk jago, tapi lebih ke kenali deh dirimu sendiri, tahu batasannya sampai mana. Nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri aja, lihat dari situ. Dan masing-masing tubuh kan punya plus dan minus diri sendiri. That's why aku merasa bahwa dengan yoga aku berusaha lebih mengenal diriku sendiri dengan semua plus dan minusnya. Oke. Thank you. Ya. Mengenal diri maka lebih menyayangi diri gitu kali ya. Betul. Balik lagi ke self love. Betul. Terus sekarang juga mulai lari. Nah, mulai lari iya sih, tapi masih pelari cupu sebenarnya. Tapi balik lagi, yang namanya lari kan bukan berkompetisi dengan orang lain ya. Aku merasa aku tuh paling sebel sama lari. Jujur aja itu kayak olahraga yang jadi momok buatku, karena udah capek, keringetan, jauh, panas gitu. Sedangkan aku tuh orangnya sukanya yang adem-adem gitu. Even keringetan tuh di tempat-tempat adem, sepoi-sepoi gitu. Terus kalau lari, bukan typically lari yang kencang juga aku Mbak. Bener-bener lari yang ya tahu batas diri lah, karena pemula ya, newbie ini. Dan sebenarnya lari pun sebenarnya ke-trigger karena suami gitu, mau nemenin suami dan ngerasa oke, fleksibel dapat dari yoga, tapi kan aku punya satu bagian tubuh yang penting juga untuk aku jaga, yaitu jantung kan. Jadi aku butuh kardio. Kardionya dari lari. Benar-benar holistik ya, merawat dirinya. Benar. Jadi di segala aspek aku berusaha untuk cukupkan di versiku sih. Nah, tadi kan kayak untuk lari itu juga Rere bilang, oh, aku tuh nggak suka sebenarnya lari gitu ya, tapi tetap dilakukan gitu. Apa yang terjadi tuh pada Rere gitu? Ini aku nggak suka, tapi ini aku lakukan karena apa gitu? Sebenarnya base-nya karena story sih. Aku punya
ini jadi lompat-lompat ya, aku jadi punya pengalaman gitu. Karena balik lagi ada case di mana aku merasakan sendiri orang terdekatku yaitu suami, di mana dia itu hidupnya sehat banget, dia lari, dia puasa, dia intermittent fasting udah 7 tahun, kemudian kebetulan dia bekerja di penerbangan, di mana dia harus maintain semuanya, berat badan, terus juga rapot-rapot medical itu harus baik, dan aku nggak pernah lihat dia fail di medicalnya, selalu rilis, nggak pernah punya rapot jelek di gula, kolesterol, triglyceride, dan teman-temannya itu semua bagus. Dan menurut aku dia tuh figur sehat yang harus aku contoh gitu. Tapi ternyata ya balik lagi, gimana dia menjaga kesehatannya aja tiba-tiba kena resiko serangan jantung tiba-tiba tahun lalu dan harus pasang 4 ring. Gimana awalnya kan dia pun ngerasa dia betray gitu, kayak aduh ini kenapa gue dihianatin sama diri gue sendiri, gue udah berikhtiar, sudah melakukan yang terbaik, tapi kok tetap kena resiko ini gitu. Tapi thank God dari penjelasan dokter ada satu faktor yang kita nggak bisa ilangin, emang stres. Dan bersyukurnya karena dia olahraga, dia kardio, lari, recovery-nya lebih cepat. Harusnya pasang ring, dia masuk ICU kurang lebih biasanya tuh 3-5 hari, dia sore pasang ring, besoknya udah keluar dari ICU ke kamar perawatan biasa. Dan dari pasang ring ke dia pulang tuh cuma 2 atau 3 hari. Masuk hari Sabtu, Rabu pagi sudah pulang. Dan kondisinya sangat-sangat baik dan sangat-sangat fast recovery banget sih. Dan dokter bilang mungkin tuh karena lari, mungkin karena dia menjaga kesehatannya jadi lebih cepat. Nah dari situ aku jadi tergerak nih, aduh dia yang kardio aja masih ada masalah sama jantungnya, aku yang males-males gimana nih gitu. Akhirnya aku berusaha untuk mulai nemenin dia dengan pace-ku sendiri. Makanya aku kasih treatment sedikit lah untuk jantungku biar terbiasa sama pergerakan yang lebih cepat gitu. Jadi kalau ada malas gitu ya, ada rasa-rasa tadi nggak suka atau malas gitu, ini yang menjadi pegangannya Rere gitu ya, Rere. Betul. Karena kalau malas tuh pasti ada sih, Mbak. Aku nggak memungkiri bahwa kadang-kadang tuh, karena kan kalau lari pasti event ya, Mbak ya. Aku berusaha, kalau event kan bayar, jadi mau nggak mau tanggung jawab moralnya kan, udah bayar, masa nggak dipakai gitu kan. Komitmen. Terus betul, komitmen. Dan biasanya tuh 3:30 pagi udah mesti bangun untuk lari jam 5. Itu kan kayaknya ini ngapain gitu. Di kalau ongoing proses lari itu kayak selalu menyesal gitu. Tapi entah kenapa sih yang gue daftar lagi, betul. Ya kan? Masih kayak gitu kan. Kayak gue ngapain sih ini lari di capek. Rere putus-putus sedikit. Rere berputar-putar sekarang. Rere. Sempat hilang, Re. Halo, Rere larinya maraton. Lari di sini juga nih. Belum, Re. Masih Sebentar. Masih putus-putus, Re. Sebentar, Mbak. Ya. Coba ya. Dan Rere mungkin kalau agak jelek di rumah. Rere. Padahal ya, ini kalau secara usia, Rere dan suami juga masih sangat muda gitu kan? Betul. Emang tuh ya kalau ikutan race itu ya ampun, ini apa-apaan sih sesungguhnya? Ngapain sih bangun subuh-subuh ya? Menyusahkan diri. Terus kenapa betul. Aja, gitu. Tapi ya karena boleh duduk majuan, Rere kecil sekali karena kan kita kecil sekali aku ya. Kecil jadinya. Ini sudah oke, Mbak. Cakep. Sip. Oke, Re. Boleh lanjut ya, gimana Re tadi? Nah, ya aku sih mengatasi rasa malas karena berusaha mereminder lagi tujuannya olahraga mau ngapain. Terus satu lagi yang jadi mimpiku selama ini adalah aku mau tua sehat. Itu aja sih.
karena nggak mau pas ya kita lihat sendiri banyak banget mungkin di sekitar saudara, teman-teman atau orang lain ketika tuh punya keterbatasan secara fisik itu kan nggak menyenangkan ya gitu, terlepas dari menyusahkan diri sendiri tapi juga nyusahin orang lain juga kadang-kadang jadi beban gitu. Nah aku nggak mau ada di part itu. Dan satu hal lagi yang aku bikin jadi triggerku untuk mengurangi rasa malas itu, aku pengen makan enak terus sampai tua. Itu doang sih. Jadi nggak mau, mau makan Padang takut kolesterol, mau makan ini takut gula. Nah aku nggak mau. Salah satu caranya kan olahraga ya nggak, mulai sekarang ya kan. Gitu. Jadi selalu mengingat tujuan jangka panjangnya apa gitu ya. Betul. Kenapa aku melakukan ini, karena aku punya tujuan yang jangka panjang yang mau aku capai gitu ya. Betul. Jadi kalau pernah nonton film 5 cm itu aku taruh di jidatku, Mbak. Biar keinget terus gitu. Itu yang ada bukunya juga itu ya, dari buku ya. Betul. Buku ya? Ada buku juga, bukan adaptasi buku. Oke. Nah, kalau berbicara well-being, tadi Rere sempat katakan well-being yang Rere maksud apa, Rere? Well-being yang aku maksud adalah gimana sih mengimbangkan, ya well-being kan berkaitan sama diri sendiri ya Mbak ya. Gimana sih kita mencintai diri sendiri gitu. Nggak cuman well-being itu buat aku nggak cuman physically-nya aja, tapi secara mentally-nya juga harus sehat. Dan balik lagi, gimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak memulai dengan mencintai diri sendiri, ya kan? Dan tetap prioritas utamanya diri sendiri, bukan selfish, bukan egois, tapi memang yang harus dimulai ya diri sendiri dulu. Dan buat aku well-being itu secara tidak langsung ya gimana kita mencintai diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau Rere sendiri tadi kan mencintai diri sebaik-baiknya, diri itu sendiri kan tentunya ada mental dan fisik gitu ya. Fisik tadi dijaga dengan olahraga. Kalau mental mungkin Rere punya cara sendiri. Biasanya untuk menjaga keseimbangan keseluruhannya itu, karena tadi kaitannya juga dengan well-being tentang keseimbangan gitu. Nah, kaitannya Rere menjaga itu seperti apa? Jagainnya gimana ya Mbak ya? Bingung juga nih. Tapi jujur yang namanya seimbang kan sebenarnya bukan tadi fisik, mentally, financially juga harus seimbang kan ya gitu. Balik lagi, yang namanya sakit itu menyebalkan. Aku merasakan itu gitu. Jangankan cuman sakit yang berat ya, even kita asam lambung aja itu menyebalkan sekali kan. Dan kita tahu yang namanya asam lambung tuh biasanya dimulai dari stres. Berarti kan secara stresnya tidak bisa dikelola, dan berarti mentalnya agak sedikit terganggu ya gitu kan, agak sedikit terganggu gitu. Dan aku yakin betul yang namanya kita menjaga sehat tuh mahal dan berat. Gimana tadi kita makan makanan yang bernutrisi agar tetap sehat, terus gimana kita tetap olahraga gitu. Buat ngejagain sehat aja sebenarnya mahal gitu, apalagi kalau tiba-tiba kena resiko sakit yang butuh lebih banyak uang gitu, pasti kan finansialnya terganggu. Kalau finansial terganggu, secara nggak langsung berpengaruh juga sama mentally juga kan, at the end. Dan udah fisiknya sakit, terganggu, terus secara finansial terganggu, mentally juga jadi nggak stabil. Jadi buat aku, semua hal ini perlu banget dijagain karena semua itu selaras. Gimana kita berikhtiar sebaik-baiknya untuk jagain badan sehat, biar keuangan kita nggak bocor. Karena kalau keuangan bocor, mau nggak mau ngaruh juga ke mentally-nya nanti. Dan kalau aku, gimana ngejagainnya, aku punya backup. Balik lagi proteksi ya, yang nggak pengen dipakai sama siapapun gitu. Pengennya sehat pasti, tapi kalau tiba-tiba sakit, yang nggak pusing juga. Gitu. Jadi aku ngerasa gimana tetap well-being,
dari semua aspek termasuk finansial aku jagain dengan aku punya proteksi atau insurance. Dari finansialnya dijagain dengan proteksi, dari sisi fisiknya tadi olahraga. Betul. Mentalnya dari hindarin stres gitu. Oke. Dan perencanaan tadi ya, insurance ya. Bahkan aku pun sekarang mengambil jalur itu untuk karir ya, bisa membantu betul. hidup betul. Proteksi mereka finansialnya. Betul. Ya. Kebetulan sekarang aku sudah kurang lebih 4 tahun nih, tahun ke-4ku ada di insurance. Awalnya juga dimulai dari aku jadi nasabah di insurance, kemudian aku sendiri ngerasain beberapa kali ditolong, apalagi sebelumnya ada case dari yang kecil-kecil sampai yang gede banget. Kemarin suami hampir setengah M, dimana kok tiba-tiba aku mesti keluarin duit sendiri tuh juga sayang kali ya, bukan cuma nyarinya gimana, tapi sayang banget gitu. Dan kalau lagi sakit, jujur aja pasti semua orang pengen yang terbaik, biar cepat sembuh, ya kan, biar cepat bisa beraktivitas normal. Dan biasanya yang terbaik pasti butuh biaya. Dan pasti yang diomongin ke dokter, dok please do the best thing that you could do gitu. Tapi nggak mungkin kayak, dok coba dong lakuin yang termurah, nggak mungkin juga kan gitu. Dan pasti yang terbaik yaitu aku bilang lagi pasti ada price to pay-nya gitu, dan mungkin sedikit lebih mahal dan kita mesti willing untuk keluarin lebih untuk dapetin lebih baik dan lebih cepat. Dan aku ngerasa dari insurance cukup bisa provide itu sih so far. Great. Dan ini kan aku tadi sempat mention ke Mbak Pepi gitu ya, Rere masih muda, suami masih muda, kejadian serangan jantung gitu di suami yang umurnya masih di bawah 40 kan, Rere? Betul, suami 38 tahun, 37 pas kena. Iya. Di mana kenanya juga bukan yang, selama ini aku mikir serangan jantung, ya karena aku di insurance aku lumayan tahu beberapa penyakit gitu. Tapi nggak pernah kepikiran ke suami sendiri, dimana dia cuma ngerasa dia asam lambung. Gak enak perut nih gitu. Gak enak perut, dia minum obat asam lambung, reda, tapi dia ngerasa kok ini ada sesuatu yang berbeda, karena dia selama ini tuh nggak pernah sakit. Kalaupun case dia sakit tuh kecelakaan, jatuh gitu, yang cuman sebenarnya sial aja gitu. Jadi tuh pertama kalinya dia rawat inap karena penyakit. Dan waktu itu aku cuma sekedar iseng, yaudah kita coba cek ke IGD yuk gitu. Dan ternyata dokter diagnos dari EKG dia abnormal, kemudian cek ada enzim jantungnya itu normalnya tuh sebenarnya harusnya maksimum 15, dia itu 236. Wow. Dan detik itu juga dokter langsung kayak gercep banget, aku sampai nggak dikasih kesempatan buat mikir, langsung masuk ICU. Jadi aku kayak nggak punya pilihan lain. Sehat-sehat aja gitu ya fisiknya sepertinya ya. Betul. Dan posisinya di ICU, posisinya di IGD pun juga kayak orang sehat. Cuman ngerasa, aduh dok nggak nyaman nih di area lambung gitu, kayak nyeri gitu dok. Cuman gitu aja sih. Bukan yang terkapar kayak tiba-tiba, kebanyakan. Gitu. Bukan yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya resiko terkapar pun sebenarnya ada ya mbak ya gitu. Balik lagi tergantung respon tubuhnya juga ketika kena serangan. Jadi balik lagi kita nggak pernah tahu itu. Aku juga pun nggak pernah nyangka dia 37 dengan gaya hidup sehat tiba-tiba kena yang nyebelin ini gitu. Nah itu Re. kan gitu ya, kadang-kadang anak kamu masih muda gitu ya, anak muda mah nggak akan kena serangan jantung gitu. Ada hal lain lagi nggak sih yang menurut Rere merupakan kesalahan terbesar anak muda gitu dalam menjaga well-being-nya mereka? Kalau simpel sih, kalau aku pikir sih kalau anak-anak muda kadang-kadang suka abai sama jaga kesehatan. Mereka YOLO nih, karena merasa ya masa muda harus dihabiskan, ya kan? Senang-senang terus wajar, aku juga gitu sih. Tapi kadang yang aku garis bawahi, sosmed gampang banget kan aksesnya mbak. Dan kita semua punya sosmed gitu. Tapi yang kadang-kadang tuh dari sosmed itu kita bisa lihat hidup orang lain, benar nggak sih? Dan apa benar yang ditampilin selalu yang baik-baik gitu. Terus akhirnya tuh aku ngeliat generasi-generasi sekarang itu, kadang ngerasa generasi tua ya. Aku ngeliat anak muda itu mereka tuh jadi comparing hidupnya sama hidup orang lain yang mereka lihat dari sosmed. Jadi
kadang-kadang tuh mereka di awal yang ngerasa cukup, tapi karena ngeliat orang lain lebih itu jadinya ke-trigger untuk ngelakuin sesuatu yang lebih, jadi punya target, jadi punya challenge gitu. It's a good thing sebenarnya. Kita jadi improving buat jadi lebih baik ya kan. Tapi kadang-kadang ketika at the end target dan challenge-nya nggak tercapai, kadang-kadang kan stres ya. Terus jadinya at the end tuh merusak mental mereka jadi asam lambung, balik lagi jadi nggak well-being, jadi sakit karena nggak dijaga baik-baik stresnya, jadi over stress, overthinking, gampang banget kan. Dan sekarang tuh aku nggak tahu kecenderungannya orang itu gampang banget ke psikolog dan ke psikiater. Betul. Kayaknya ke situ karena ngerasa aduh mentalinya nggak stable, butuh curhat. Kemudian mereka ke tenaga ahli, ke orang yang memang kompatibel gitu, betul. Tapi kan kenapa jadi gampang banget ke situ gitu? Kayaknya aku jadi ke situ. Betul. Jadi aku ngerasa sih please stop comparing yourself with others sih, itu aja. Kita tuh cukup bersyukur, terus kita harus bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Itu sih cukup aja. Wow. 30 menit sudah kebahas banyak banget, gak kerasa ya. Kebut banget ya, kita lari nih. Pace berapa Mbak Pepi? Pace yang very santai tapi berbobot banget ini. Kebut banget ya. Yes, aku suka. Berarti kalau Rere bisa kasih pesan untuk anak-anak muda nih ya di dalam yang ya terutama terkait dengan well-being, pesan Rere untuk mereka apa nih? Kalau berkaitan sama olahraga, aku cuma bilang just start, nggak usah mikir panjang, itu doang sih. Kenapa? Kadang-kadang tuh kalau buat aku sih lebih baik memulai sesuatu yang kita nggak tahu daripada nggak mulai-mulai karena kita kebanyakan tahu. Itu nyebelin banget sih. Contohnya aja gini, temen nih, apalagi karena sekarang kan kita suka ngajak-ngajakin temen, ayo ikutan pedal, yuk lari yuk badminton yuk, ya nggak gitu. Sering kan kayak misalnya diajakin temen-temen kayak beberapa, kita mau cobain ikutan pedal nih, apalagi pedal lagi hype banget kan Mbak. Benar. Lagi hype, terus kadang-kadang kepikiran gitu, mau cobain, tapi kebanyakan overthinking. Nanti gue kalau pedal gue nggak punya raketnya lah, gue jauh lah, segala macam. Kebanyakan mikir tuh ya nggak bakal mulai-mulai gitu. Buat aku ya udah cobain aja. You don't even know you gonna love it or not gitu. Sama kayak aku yoga sama lari, aku cuma nyobain doang awalnya, tapi ternyata aku jatuh cinta di situ. Dan aku berusaha banget untuk konsisten sampai sekarang. Jadi mengingat posnya tadi ya. Betul. Just start gitu, nggak usah kebanyakan mikir, gue udah mulai aja dulu gitu. Better 5 menit tapi konsisten setiap hari daripada 2 jam tapi 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Itu nggak bakal ada impact apa-apa buat tubuh kita gitu. Tampar tuh sama Rere. Aduh, aku juga menampar diri sendiri kok. Kok itu gue banget lagi. Konsisten nggak konsisten, gue banget gimana tuh jadi. Terus nggak ada yang telat juga Mbak gitu, mau umur berapapun gitu kan. Maksudnya kalau kita mikirnya buat anak muda, benar kita harus mulai sedini mungkin. Tapi kalaupun sekarang rasanya aduh kayaknya gue udah cukup tua deh, atau gue udah 30, gue udah 32, 33, udah mulai aja. Mending mulai sekarang dibanding enggak mulai sama sekali, atau mulai nanti ketika udah mulai sakit kan. Lebih jujur aja di circleku jadi banyak banget yang ke-trigger karena udah ada A, B, C baru mulai olahraga gitu, dimana itu jauh lebih menyebalkan ya. Jujur aja. Jadi semangat banget, pengen banget yuk maraton lah sekarang lah. Juga lah gimana? Aduh. Terbakarnya oleh Rere nih, terbakar langsung semangatnya. Oke, ada lagi Mbak Reni? Rasanya udah banyak banget ya, bener. Thank you banget nih Rere. Jadi tadi harus berarti pertama yang harus dilakukan punya purpose dulu ya, Re ya. Betul. Karena purpose saya itu yang jadi cambuk buat jalan terus ya.
cetar gitu ya. Oke. Punya purpose, terus ya udah mulai aja, start aja gitu ya. Jangan dipikir macam-macam, lakukan konsisten dan tidak ada kata yang telat. lah. Jadi Eke langsung lah besok nih. Cuman Bus. Ambil sepatu lah. Kita langsung ya Mbak ya. Langsung ambil sepatu nih kita. Dan aku mau menambahkan satu lagi tadi yang sangat dekat di hati adalah saat ya Rere bilang tentang bersyukur gitu, gratitude. I think that's also part of well-being. Jadi itu yang membuat kita comparing dengan others. Setuju banget. Jangan lupa juga tubuh kita tuh diri sendiri tuh priority, bukan orang lain ya, jangan salah. Sudah kebalik-balik. Jadi bukan lakukan untuk kebalik-balik soalnya. Betul, kebalik-balik. Saya gimana mau cinta sama orang lain kok diri sendiri aja kita cintanya sedikit-sedikit gitu. Bilangnya madly in love sama orang, tapi sama diri sendiri madly in love nggak? Baik. Oke. Thank you banget. Oke. Ya. Terima kasih. Ringan gitu ya, tapi berbobot gitu kan. Jadi kita juga lebih enak, diskusinya lebih rileks gitu. Thank you banget Rere untuk malam ini. Semoga nanti teman-teman Bakudaya yang mendengarkan juga bisa memetik manfaat dari chit-chat kita yang singkat ini di malam hari ini. Nongkrong bareng malam ini ya Mbak ya. Tetap nongkrong banget, terinspirasi untuk mulai. Aku terima kasih udah diajak ngobrol-ngobrol di Bakudaya. Sama-sama. Saling nongkrongnya di warung Sadayana. Oh boleh. Yes. Coba. Udah sering kan? Iya, aku kemarin ke sana juga. Baik. Oke, Rere ada lagi sebelum kita serahkan ke Bus dan ditutup? Aku cukup. Ada yang mau disampaikan? Cukup. Thank you banget. Cukup. Terima kasih. Happy Valentine's Day. Happy tomorrow. Valentine's Day tomorrow. Mari rayakan dengan cinta pada diri sendiri. Tuh, harus semakin mencintai diri sendiri. Ayo. Lupa kalau gini suka lupa foto dulu ya dengan love. Oke, smile everyone. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Terima kasih Mbak Reni, Mbak Presti, Kak Bus. Terima kasih teman Bakudaya yang sudah menyaksikan IG Live kami. Dan terima kasih juga untuk Mbak Rere yang sudah mengisi webinar IG Live bulan ini. Dan juga untuk kakak moderator semua yang sudah memandu acara IG Live dari awal sampai akhir. Untuk teman Bakudaya yang ingin menyaksikan kembali rekaman, bisa disaksikan di YouTube kami di Bakudaya. Untuk acara berikutnya nanti kami akan ada webinar di akhir bulan ini. Saksikan terus di IG kami untuk informasi lebih lanjut. Oke, untuk malam ini terima kasih semuanya. Akan saya akhiri. Bye-bye. Terima kasih. Bye.